Pelajaran Sekolah Sahabat Kamis 20 Maret 2025. Pelajaran ke-12 dengan judul Siapakah Sesamaku? Dalam catatan Injil Lukas, tepat setelah Yesus menyatakan dua perintah terbesar yaitu kasih kepada Allah dan kasih terhadap sesama, seorang ahli Taurat yang ingin membenarkan dirinya. Maka orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Lukas 10 ayat 29. Menanggapi hal ini, Yesus menceritakan perumpamaan yang sangat mencengangkan tentang orang Samaria yang murah hati. Bacalah perumpamaan orang Samaria yang murah hati dalam Lukas 10 ayat 25-37. Apakah yang perikop ini katakan sehubungan dengan seruan para nabi tentang belas kasihan dan keadilan serta jenis ketidakadilan yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat terhadap orang lain sepanjang sejarah manusia? Saya baca dalam Lukas 10 ayat 25-37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Yesus tidak hanya berbicara tentang keadilan. Dia datang untuk membawa keadilan itu. Dia telah dan akan menjadi penggenapan dari panggilan nubuat dan kerinduan akan keadilan. Lihat Lukas 4 ayat 16-21 dan Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Dia adalah dambaan semua bangsa, khususnya mereka yang menyadari kebutuhan mereka akan kelepasan. Bertolak belakang dengan musuh yang menginginkan kekuasaan dan berupaya merebut tahta Allah, Yesus merendahkan dirinya dan menyamakan diri dengan mereka yang berada di bawah kuasa dosa, ketidakadilan, dan penindasan tanpa terpengaruh oleh dosa. Dan ia mengalahkan musuh dengan memberikan dirinya dalam kasih demi menegakkan keadilan sebagai seorang yang maha adil dan yang membenarkan semua orang yang percaya. Bagaimanakah kita dapat mengaku menaruh perhatian terhadap hukum yang harus ditegakkan melalui kematian Kristus jika kita tidak peduli terhadap apa yang Kristus sebut sebagai hal-hal yang terpenting dalam hukum? Mazmur 9 ayat 9 dan 10 menyatakan, "Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran." Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Demikian pula Mazmur 146 ayat 7-9 menambahkan, "Tuhan menegakkan keadilan untuk orang yang diperas dan memberi roti kepada yang lapar.
Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang yang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Seberapa jelaskah firman Allah tentang bagaimana kita harus berupaya melayani orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan dan tersakiti? Apakah yang dapat kita pelajari dari kehidupan dan pelayanan Yesus mengenai menjangkau mereka yang membutuhkan? Sekalipun kita tidak dapat melakukan perbuatan ajaib seperti yang Dia lakukan, bagaimanakah bantuan kita dapat dianggap cukup ajaib bagi banyak orang yang tersakiti? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sahabat Kamis 20 Maret 2025. Sampai bertemu di bacaan Sekolah Sahabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.